Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, Ibu, Saudara, para mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen risiko dalam agribisnis, alhamdulillah pada pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan perdana buat saya untuk melanjutkan kuliah yang telah dibawakan atau disampaikan oleh Ibu Dr. Sri, dan saya lihat disimak di absen. Ini adalah pertemuan yang ke-9 ya. Jadi kali ini saya akan lanjutkan dengan materi pengelolaan risiko produksi dalam pertanian. Jadi kita mulai dengan konsep dan karakteristik risiko produksi dalam usaha tani. Tapi sebelumnya saya minta Tabe supaya dicatat materi ini, kemudian dianalisis, lalu catatannya sebentar ya, itu di upload di grup ya, di grupnya, supaya ini bisa menjadi tanda bahwa ada pertemuan yang diikuti untuk mata kuliah manajemen risiko ini. Dan itu insya Allah yang akan saya jadikan sebagai dasar dalam mengabsen kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dalam proses perkuliahan ini. Pertama, saya mohon maaf dulu karena kuliah ini saya sampaikan melalui video, berhubung karena saya ada kegiatan di Balikpapan ya, Kalimantan, dalam rangka mengikuti rapat koordinasi perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Baik, kita mulai dengan konsep risiko produksi dalam usaha tani. Risiko produksi dalam usaha tani itu berkaitan dengan ketidakpastian hasil produksi ya, akibat faktor-faktor di luar kendali dari para petani. Misalnya kondisi cuaca ya, serangan hama, penyakit tanaman, degradasi lahan, serta ketersediaan dari input pertanian. Nah, risiko produksi ini kalau menurut Moschini dan Hennessy itu mengatakan bahwa risiko produksi dalam pertanian itu terjadi karena adanya variasi alami dalam proses produksi yang tidak dapat sepenuhnya diprediksi, bahkan dengan penggunaan teknologi canggih sekalipun. Bahkan ya, pakar lain seperti Ellis itu menjelaskan bahwa dalam usaha tani risiko produksi disebabkan oleh ketidakpastian dalam faktor biotik dan abiotik yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, produktivitas lahan. Nah, hal ini juga ya, pendapat seperti ini juga diperkuat oleh Anderson dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa risiko produksi dalam
pertanian muncul akibat ketergantungan tinggi ya terhadap iklim dan lingkungan alami. Nah, ini seringkali tidak dapat kita kendalikannya selaku manusia. Kalau menurut Jas dan Pope itu mengatakan bahwa risiko produksi ini dapat diklasifikasi atau dibagi ya sebagai risiko sistematik dan tidak sistematik. Risiko sistematik ini terjadi karena akibat dari faktor yang mempengaruhi seluruh sektor pertanian ya, seperti perubahan iklim global ya, sementara risiko tidak sistematik itu lebih bersifat lokal, seperti serangan hama pada jenis tanaman tertentu. Jadi ya, sementara itu kalau menurut Knight ya, itu mengatakan bahwa risiko produksi itu merupakan ketidakpastian terukur yang berbeda dengan ketidakpastian murni yang tidak dapat dihitung probabilitasnya. Nah, ada beberapa karakteristik dari risiko produksi dalam usaha tani. Jadi ada beberapa karakteristik risiko produksi dalam usaha tani. Di antaranya ketergantungan pada faktor alam ya. Jadi produksi pertanian itu sangat dipengaruhi oleh faktor alam ya, seperti curah hujan ya, termasuk suhu ya dan kelembaban ya, yang terkadang sangat berfluktuasi ya dari tahun ke tahun. Yang kedua, risiko produksi ini juga memiliki karakteristik, yaitu memiliki variabilitas produksi. Seperti yang disampaikan oleh ya Kapas dan kawan-kawan ya, bahwa variabilitas produksi ini terjadi karena kombinasi antara faktor genetik tanaman, manajemen petani, serta kondisi lingkungan yang tidak selalu stabil. Jadi meskipun petani menggunakan input produksi yang sama ya setiap musim, itu hasil panen ya masih sering terjadi fluktuasi. Ini karena akibat dari perbedaan kondisi pertumbuhan ya dari tanaman. Kemudian karakteristik risiko yang lain itu ya, karena ada dampak hama dan penyakit. Jadi hama dan penyakit ini membawa dampak ya. Jadi serangan hama dan penyakit tanaman ini merupakan sumber utama risiko produksi. Jadi risiko ini tentu sering kali sulit kita prediksi ya, karena sifat evolusi biologis hama ya misalnya dan penyakit
itu dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi penggunaan pestisida dan pengelolaan hama yang terpadu ini insya Allah itu dapat mengurangi sebetulnya ya risiko produksi. Tetapi tentu tidak bisa menghilangkan sepenuhnya ya risiko itu. Kemudian risiko produksi itu sangat rentan dengan perubahan iklim dan bencana alam. Kalau menurut Rosenwick dan Ferry itu mengatakan bahwa perubahan iklim itu berdampak besar pada produksi pertanian, terutama dalam hal perubahan ya disebabkan oleh perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu global. Nah, jadi oleh karena itu petani perlu menyesuaikan strategi pertaniannya ya agar lebih adaptif, terutama terhadap variabilitas iklim. Kemudian karakteristik yang lain dalam risiko produksi yaitu adanya ketergantungan pada input pertanian. Jadi ada ketergantungan pada input pertanian. Jadi risiko produksi ini tentu sangat berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas input pertanian seperti pupuk ya, benih ya, air irigasi ya. Nah, termasuk ya perubahan harga atau pasokan input itu tentu dapat meningkatkan ketidakpastian dalam produksi, terutama bagi petani atau pelaku agribisnis yang berskala kecil. Ya, kenapa? Karena tentu mereka memiliki keterbatasan modal. Nah, selanjutnya risiko produksi ini karakteristiknya itu ya adanya ketidaksempurnaan informasi dan teknologi. Nah, keterbatasan informasi tentang cuaca misalnya ya, kemudian teknik pertanian, termasuk tren pasar itu membuat para pelaku agribisnis ya terutama petani itu sulit untuk mengambil keputusan yang optimal untuk mengurangi risiko produksi. Jadi meskipun misalnya teknologi pertanian itu telah berkembang pesat sekarang ini ya, tapi akses terhadap teknologi yang tepat tentu masih menjadi tantangan utama bagi petani kecil ya, terutama di negara yang berkembang ya, termasuk tentu negara kita. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa risiko produksi dalam usaha tani merupakan suatu bentuk ketidakpastiannya yang berasal dari faktor biotik dan abiotik yang tentu tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pelaku atau aktor atau petani. Nah, resiko ini bersifat dinamis
dan dipengaruhi oleh variabilitas seperti iklim, serangan hama dan penyakit, termasuk ketersediaan input pertanian, termasuk perubahan lingkungan global. Oleh karena itu, terutama petani itu perlu menerapkan strategi pengelolaan risiko yang berbasis teknologi, informasi, dan diversifikasi usaha, ya, agar lebih adaptif terhadap ketidakpastian produksi. Kemudian kita lihat karakteristik risiko produksi berdasarkan faktor biotik dan abiotik. Kita lihat risiko produksi akibat dari faktor biotik. Faktor biotik ini meliputi organisme yang hidup, ya, yang mempengaruhi hasil produksi pertanian, seperti hama penyakit, ya, hama penyakit tanaman, ya, termasuk gulma, termasuk mikroorganisme patogen. Nah, gangguan dari organisme, ya, seperti hama dan patogen ini menjadi salah satu penyebab utama fluktuasi hasil pertanian, ya, yang tentu kita tidak bisa duga. Jadi gangguan hama dan penyakit tentu bisa menurunkan hasil panen hingga bahkan bisa lebih dari 50% dalam kondisi parah, ya. Kalau menurut Strange dan Scott, itu beliau mengatakan bahwa lebih dari 800 juta ton hasil pertanian dunia ini hilang setiap tahun akibat dari serangan penyakit tanaman. Ya, dan ini tentu menjadi ancaman utama, ya. Nah, termasuk ketergantungan, ya, petani pada pestisida itu juga bisa meningkatkan resistensi hama. Dan ini sangat mempengaruhi, ya, memperparah risiko biotik. Nah, kalau Anderson dan Dillon itu menyampaikan bahwa, ya, serangan hama itu dapat terjadi secara sporadis atau musiman, dan ini menciptakan ketidakpastian yang tinggi. Nah, gangguan dari biotik dari kelompok seperti gulma itu selain mengurangi hasil, itu juga dapat meningkatkan biaya produksi. Nah, potensi kerugian global, ya, akibat dari gulma dan patogen itu bisa mencapai 30-40% dari total produksi. Nah, termasuk perubahan pola tanaman itu juga dapat memperbesar kerentanan terhadap hama spesifik. Kalau menurut Notter, ya, penyakit tanaman seringkali sulit terdeteksi secara dini, sehingga penanganannya
terkadang terlambat ya, dan merugikan para petani kita. Nah, termasuk kalau misalnya terjadi perubahan iklim, itu akan memperluas jangkauan dari organisme pengganggu. Dan ini akan memperbesar ya cakupan risiko biotik. Nah, ini tentu salah satu penyebab karena kurangnya pengetahuan petani, terutama dalam mengidentifikasi penyakit ya, yang juga menjadi faktor risiko tersendiri. Kalau menurut Pimentel ya, itu beliau memperkirakan bahwa serangan organisme pengganggu itu dapat menyebabkan kerugian hingga miliaran dolar Amerika Serikat setiap tahun. Dan itu diaminkan oleh siapa sih, Davis ya, bahwa menambahkan ya bahwa keragaman hayati terutama di sekitar lahan pertanian itu bisa mempengaruhi intensitas serangan biotik secara tidak langsung. Kemudian risiko produksi akibat dari faktor abiotik. Faktor abiotik ini tentu meliputi kondisi fisik dan kimia lingkungan ya, seperti iklim, suhu, curah hujan, termasuk misalnya kelembaban, kualitas tanah, dan bencana alam ya. Jadi risiko abiotik ini penyebab utama ya, salah satu penyebab utama ya ketidakstabilan hasil pertanian, terutama akibat dari variabilitas curah hujan. Ya, bahkan ya termasuk suhu ya, suhu. Nah, sering kan terjadi perubahan suhu secara global. Dan ini tentu akan mempengaruhi ya agak panjang ya dari musim tanam. Dan itu bisa berdampak langsung terhadap hasil. Jadi fluktuasi iklim ya, terutama iklim ekstrim, misalnya terjadi kekeringan, banjir, tentu ini sangat mengganggu siklus produksi tanaman. Ya, bahkan misalnya kenaikan suhu 1% saja, kalau menurut Lobel dan kawan-kawan itu menyatakan bahwa dengan kenaikan suhu sebesar 1% saja itu dapat mengurangi hasil tanaman tropis hingga 10%. Apalagi kalau misalnya terjadi iklim ekstrimnya seperti badai dan kekeringan. Tentu ini akan meningkat ya intensitas dan frekuensi dari resiko itu. Nah, akibat dari stres ya abiotik tentu akan menyebabkan tanaman akan mengalami gangguan fisiologis ya, yang pada ujungnya akan menghambat pertumbuhan.
Kalau misalnya terjadi defisit air atau kekurangan air, tentu ya, salah satu yang dipengaruhinya itu adalah terjadi pengurangan fotosintesis dan efisiensi penggunaan air. Termasuk misalnya kondisi tanah yang miskin unsur hara atau terlalu masam, tentu juga akan menciptakan hambatan bagi pertumbuhan optimal. Termasuk risiko abiotik seperti salinitas dan suhu yang tinggi itu tentu juga akan mempengaruhi produktivitas secara ya, spesial ya, secara spasial dan temporal. Kalau menurut Morton ya, bahwa bencana alam seperti banjir, tanah longsor itu tentu akan beresiko menghancurkan, bahkan bisa menghancurkan seluruh investasi petani ya. Apalagi di masa-masa yang akan kita hadapi pada masa yang akan datang ini, itu ketidakpastian terhadap iklim itu akan semakin besar di masa depan. Ya, kenapa? Karena alam kita kan semakin rusak. Jadi sudah tidak asri lagi. Sehingga potensi ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor abiotik, terutama iklim, itu semakin besar. Oleh karena itulah tentu perlu untuk pengelolaan risiko abiotik. Sangat penting ya. Nah, yang paling rentan sebetulnya ini petani kecil. Paling rentan terhadap risiko abiotik karena pertama karena keterbatasan aksesnya pada teknologi adaptasi. Jadi dari apa yang saya sampaikan, jelaskan ini, kita bisa simpulkan bahwa risiko produksi dalam usaha tani ya, usaha tani itu ditentukan oleh faktor biotik dan abiotik. Ya, biotik ini meliputi serangan hama, penyakit, dan gulma yang kemudian menimbulkan kerugian langsung pada hasil panen dan tentu memerlukan pengelolaan intensif. Sementara faktor abiotik seperti iklim, tanah, dan bencana alam itu biasanya menciptakan ketidakpastian jangka panjang ya dalam produktivitas pertanian. Dua jenis faktor risiko ini tuh memiliki tentu karakteristik yang berbeda, tapi ya saling berinteraksi, sehingga pemahaman yang komprehensif ya terhadap kedua faktor risiko ini itu sangat penting, terutama dalam merancang strategi pengelolaan risiko produksi. Saya kira itu dulu ya yang saya sampaikan melalui kuliah ini. Insyaallah nanti kita akan lanjut
dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber risiko produksi di berbagai sistem usaha tani. Saya kira begitu Bapak Ibu para mahasiswa, apa yang sempat saya sampaikan ini, dan tentu ini hanya sekedar pengantar. Selanjutnya saya berharap para mahasiswa dapat memperdalam menyangkut tentang pengelolaan risiko produksi ini, terutama menyangkut konsep dan karakteristik risiko produksi. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.